Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Lailatu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Ibu, bagaimana kabarnya di siang hari ini? Yang hari yang panas, tapi Ibu memberikan waktu untuk kita dapat bertemu. Gimana Ibu Ya, kabarnya? alhamdulillah sehat. Di sela-sela kesibukan, ya, yang masih menyempatkan waktu. Ya, Ya, luar biasa ya Bu ya. ya, Walaupun sibuk, walaupun seberat apa tantangan memang kita harus jalani. Ya, luar betul. biasa. Nah, kira-kira hari ini kita membicarakan apa Bu ini? Kira-kira Eh, apa Ibu? ini Bu tentang Hmm. apa ya? Sebetulnya saya itu masih galau nih dalam rangka eh, persiapan ujian sekolah anak-anak nih. Tuh, karena Oh, apa, materi yang saya sampaikan itu belum semuanya, belum 100% terserap oleh anak-anak. Sedangkan ini sudah di penghujung waktu, gitu. Jadi bagaimana ya? Mungkin oke. Bu Ramai bisa membantu saya atas kegalauan ini. Oh ya, berarti kira-kira itu ya, kira-kira apa ya langkah yang dapat kita lakukan seperti itu ya. Iya, Sepertinya Ibu saya bantu seperti itu ya, langsung iya, diutarakan luar biasa Ibu motivasinya. Nah, berarti Ibu terlihat tadi galau, terlihat Ibu tadi, punya beban. Nah, iya, itu yang kita bicarakan sekarang. Nah, iya. masalahnya, eee, kira-kira Ibu di kelas itu seperti apa ya yang terjadi, makanya tercipta galau dari Ibu? Iya. Iya. Eee, dari saya mulai dari semester 2 itu, saya sudah memberikan materi ujian itu step by step ya, Mhm. terutama saya fokuskan kepada, IPA dan matematika gitu. Jadi, dari yang, mudah dulu, kemudian Mhm. yang sedang, baru yang sukar. Nah, ini karena sudah mendekati, ternyata Mhm. saya ulang kembali, malah belum sepenuhnya tercapai begitu, Bu. Mmm. Ya, Oh ya. Jadi, masalahnya itu sekarang ya, Bu, ya? iya, Masalahnya berarti nilai anak-anak itu belum tercapai ya di akhir-akhir sesi pembelajaran untuk sebentar, Bu, kelulusan. sebentar ada, Ya, eee, silahkan. Bu, maaf Ya, ada nggak gangguan. apa-apa, Ibu luar Ya, biasa. Bisa tetap, semangat walaupun di sesi-sesi yang luar biasa yang Ibu rasakan, walaupun Ibu sesi-sesi yang sangat menyakitkan. iya, Tapi Ibu semangat ya. Oke, iya, Bu. baik Ibu. Nah, kira-kira, eee, kalau Ibu melihat dari seperti yang Ibu ceritakan tadi, nah kira-kira bagaimana ya, masalah ini, kenapa itu bisa terjadi? Kalau Ibu Eee, gali gitu, kira-kira iya, apa itu terjadi? kalau saya lihat dari perkembangan anak itu masih dalam masa transisi, Bu, yang dari apa, Covid kemarin ya, Mhm. dengan apa, pembelajaran jarak jauh Iya. itu, jadi masih terbawa apa, terbawa santai, kemudian tidak fokus dan Mmm. juga, eee, untuk disiplin anak itu masih kurang. Terlihat absen itu setiap harinya ada saja yang tidak hadir di dalam kelas itu, dengan Mhm. alasan sakit, izin, atau apa gitu. Iya Gitu, ya. Bu.
Iya, Iya, berarti pada umumnya anak-anak itu, masih ada saja alasannya ya, Bu, ya? Nah, iya, betul. berdasarkan yang kita bicarakan barusan ini, Bu, kira-kira langkah-langkah apa nih yang boleh kita tahu, kira-kira Ibu melakukan langkah apa nih ke depannya? Eee, saya yang pertama akan merancang kegiatannya itu, yaitu mengulang kembali, ya walaupun Mhm, apa ya, agak, eee, sedikit merasa sia-sia karena sudah diberikan dengan berapi-api ternyata istilahnya sedikit gagal gitu. Jadi mmm, iya ya, saya ulang materinya, yaitu dengan kalau kemarin itu saya memberikannya dengan cara, eee, hanya memberikan, tidak istilahnya mhm memberikan mhm, materi secara lisan, tidak mmm, menggunakan tulisan. Nah, saat ini saya tuliskan, jadi saya menyampaikan dan anak iya, menulis, heeh, kemudian juga saya berupa PPT, jadi anak mhm, itu bisa mencatat sambil, kita bisa, yang bisa kita mmm. perankan. Mungkin itu, Bu. Iya, luar biasa ya, Bu, ya, langkah Ibu. Tapi kira-kira setelah melakukan kegiatan ini ya, Bu, ya, tadi sudah melakukan kegiatan ini, kira-kira lalu bagaimana tanggapan dan respon anak-anak terhadap langkah yang Ibu buat? Eee, tanggapannya, baik ya, jadi masih bisa menerima, saya Mhm, ungkapkan alasannya, jadi, eee, ini kemarin sudah Ibu, sampaikan, tapi mhm, kalian lupa, jadi Ibu mhm, ulang kembali, tapi, eee, harus dengan dicatat, jadi tidak lupa, mhm, seandainya lupa catat bisa ya, lihat lagi tulisannya, mungkin begitu, Bu. mhm. Iya. Nah, setelah Ibu membuat langkah seperti itu, strategi tadi sudah Ibu buat ya, luar biasa Ya. sih strategi yang Ibu buat. Nah, kira-kira setelah Ibu melakukan itu, bagaimana respon anak-anak? Apakah ada perubahan dari awal seperti yang pertama atau ada, perubahannya setelah Ibu buat itu? Kira-kira bagaimana? Ada Bu, ada perubahannya, saya ulang, kemudian saya tanyakan sudah paham, Mhm, kemudian minggu depannya saya ulang lagi pertanyaan itu, ternyata masih, anak-anak bisa menjawab. Berarti ternyata, sudah bisa masuk itu materi yang saya berikan. Gitu. berarti ada motivasi ya, Bu, ya? Heeh, Iya, berarti ada motivasi dari langkah-langkah yang Ibu buat ya, Bu, ya? Luar iya, biasa yang Ibu betul, lakukan ya. Nah, ya. berarti terjadi perubahan ya? Terjadi perubahan dari motivasi yang Ibu berikan. Nah, kalau boleh saya tahu, Ibu, mengapa anak-anak tidak menggunakan buku saja yang banyak-banyak sumbernya? Bagaimana nih, Bu, respon Ibu? Eh, Begini Bu, kalau menurut saya karena gini, materi ujian itu kan bukan hanya satu sumber dan Mhm, juga bukan saja materi kelas 6. Jadi setuju. materi itu materi kelas 4, 5, Mhm, dan 6. Jadi, saya yang berusaha mencari. iya. Eee, tapi juga selain itu, saya juga memberikan tugas kepada anak-anak untuk membuka YouTube dan download Mhm, biar mereka lebih paham, bukan saja hanya mendengar dari saya, tetapi juga mhm. dia Iya, bisa Bu. menemukan sendiri. Iya. Ya, Saya sangat tertarik nih, Bu. Apalagi benar ya, anak-anak sekarang ini memang sungguh tergoda dengan IT. Tapi langkah Ibu luar biasa tadi saya lihat. Nah, ketika mereka menggunakan IT ini, di situ Ibu berikan daya tarik. Nah, kira-kira dalam penggunaan teknologi ini, strategi apa yang Ibu berikan untuk memotivasi mereka? ya. Strateginya
kita memberikan, batas waktu misalnya jadi ya memang saya tidak bisa melihat kondisi anak pada saat memegang gadget atau apa, menggunakan IT-nya, tapi setidaknya kita pantau dari, Mhm. grup yang ada di kelas, itu Iya. misalnya, "Ayo," ya walaupun kita bukan belajar dengan daring, tapi, Mhm. kita pantau. Misalnya, jadi tugasnya itu tugas bisa dibilang tugas terstruktur ya. Oh, Jadi, terstruktur. dari Terarah jam ya? jam ke jam, iya, jamnya ditentukan. Misalnya jam 5, "Ayo anak-anak, Mhm. waktunya kita mendownload, waktunya kita membaca," gitu. Jadi, kita tentukan, itu. Iya, luar biasa ide-ide Ibu. Nah, kira-kira nih setelah Ibu bercerita, tentang memotivasi siswa di dalam kelas nih, kira-kira sekarang bagaimana perasaan Ibu? Perasaan saya sedikit tercerahkan karena, Mmm. yang tadinya galau, yang tadinya, sedikit pusing, "Ini bagaimana caranya ya?" Tapi ternyata, eee, sudah ketemu titik terangnya, anak sudah bisa, Mmm. mudah-mudahan, eee, pada saat ujian murid saya bisa menjawab semua yang diberikan di soal-soal ujian itu. Iya, jadi Ibu dapat merefleksikannya ya? Ibu dapat Iya, melakukan refleksi Ibu kira-kira apa nih? Asik sekali eee, nih, Bu. iya. Jadi gini, apa, saya, eee, refleksi ulang, jadinya saya menentukan jadi saya, analisis dulu, kisi-kisi yang tahun lalu saya Iya. analisis, yang Mhm. mudah saya kelompokkan, yang mudah-mudah saya berikan terlebih dahulu, kemudian yang sedang, baru yang sukar saya berikan. Eee, dengan begitu anak-anak, mudah untuk mengingatnya. Jadi, sangat seru nih, Bu. Jadi rencana Ibu ke depannya bagaimana nih, Bu? Tadi sudah kita bicarakan semuanya nih, gimana rencana Ibu ke depannya? Sangat Ya seru ini. rencananya, eee, saya akan mengadakan TO sekali lagi. TO Karena ya? minggu ini sudah saya lakukan TO dan nilainya sudah terlihat. Nah, minggu berikutnya setelah, libur Ramadan, awal Iya. Ramadan, Heeh. saya uji coba lagi, dengan tryout lagi, bagaimana, adakah peningkatan hasilnya, gitu. Mudah-mudahan terlihat di situ. Luar biasa ya. Wah, luar biasa Ibu dalam menyampaikan motivasinya, luar biasa. Saya sangat terharu dengan motivasi yang Ibu berikan dalam menggali ide-ide, untuk memotivasi anak. Nah, luar biasa deh Ibu. Nah, sekarang, kira-kira komitmen Ibu, yang akan Ibu jalankan kira-kira apa nih, Ibu? Ya. Gini, saya memiliki target, jadi anak itu harus mencapai nilai 8. Mmm. Nah, jadi kalau insyaallah kalau anak itu sudah mencapai nilai 8, ya, Mhm. insyaallah dia lulus dan juga, Amin. eee, bisa dapat negeri, Bu. Karena Amin amin. iya, karena kalau nilainya jelek, itu kasihan juga orang tuanya, ya, Benar dengan ya, Bu, susah ya? payah, untuk memilih SMP-nya agak sulit, gitu. Iya. Lalu Ibu aduh luar biasa motivasinya Ibu. Lalu dukungan apa yang dibutuhkan Ibu nih untuk melakukan komitmen tersebut? Kira-kira dukungannya apa nih? Dukungannya bisa dari teman, bisa dari orang tua yang utama, karena, eee, orang tua juga paling menentukan, karena Iya. kalau yang bisa memantau anak di rumah kan orang tua.
Benar Jadi, Ibu, benar. iya, jadi saya juga berkolaborasi dengan orang tua dengan cara jadi di kelas itu ada 2 grup, Iya. grup anak dan grup orang tua. Jadi Mmm, saya juga memantau melalui orang tua bagaimana dan mhm. ya minta tolong juga dibimbing jangan sampai waktu yang sudah saya tentukan tidak digunakan dengan baik, gitu. Wah, sungguh luar biasa Ibu, semoga dapat ya segera terselesaikan. Dari ide-ide yang Amin. Ibu sampaikan, luar biasa, ya. Nah, saya juga nih jadi termotivasi nih dari ide-ide yang Ibu berikan. Nah, bagaimana menemukan strategi ya Bu ya? Iya, Strategi yang dapat kita lakukan untuk memotivasi siswa tadi, dengan pembelajaran yang menyenangkan tentunya. Nah, terima kasih betul. Ibu, berhubung saya mau masuk kelas juga, mungkin nanti kita boleh lanjut lagi nih bincang-bincang kita ya Bu ya. Terima kasih Bu, saya akhiri dulu pertemuan Iya kita ya Bu ya. Eee, Rasanya udah iya tenang ya Bu ya? Baik Bu. Nah, iya, saya akhiri agak dulu tenang. percakapan kita, heeh. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu Ramai atas Iya, waktunya. terima kasih. Silahkan minum dulu Bu Ya. Lelap. Iya, Biar enak di rumah sakit nih, heeh, biar ya. tenang. Maaf ya saya pakai masker. Nggak apa-apa Bu, di rumah sakit emang wajib. Iya. Sudah bisa mulai? Silahkan Ibu. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, semalam Bu Ramai sudah WA saya, katanya ada sesuatu yang mau dibicarakan nih. Kira-kira apa ya? Karena kalau di WA itu apa ya? Kata-katanya terbatas dan juga kurang jelas. Nah, Iya Bu. ya silakan Bu. Eee, Sebenarnya saya mau kemarin itu bicarakan tentang supervisi akademik Ibu. Karena ini di akhir pembelajaran kita akan melakukan supervisi akademik Ibu. Ya, berarti apa tujuan dari perbincangan hari ini Nah, menurut Bu Ramai? tujuannya sih Bu, agar kita tahu saya sebagai guru kelas 4, agar saya tahu langkah-langkah apa yang saya persiapkan untuk melakukan nanti, untuk, supervisi. Karena nanti kepala sekolah akan supervisi ke setiap guru. Nah, guru yang dikunjungi pertama itu adalah saya, Bu. Tapi saya sekarang galau dan pusing nih, Bu. Gimana kira-kira apa yang saya siapkan, saya bingung sendiri nih, Bu. Makanya saya pengen curhat ke Ibu nih, Bu. Iya. Tingkat kegalauannya bagaimana ini? Dari semalam itu, Bu, saya nggak bisa tidur memikirkan itu. Karena saya persiapkan eee, berapa jenis administrasi, tapi administrasi itu saya bingung karena ada lagi yang nambah, kemudian, CP-nya bagaimana, saya merasa bingung di situ, Bu. Oh iya. Kalau menurut tadi semua administrasinya sudah Ibu siapkan, sudah Ibu buat. Kalau menurut Ibu nih, untuk skala 1 sampai 10, kira-kira administrasi Ibu ada di skala nomor berapa ya? Kalau menurut saya sih, Bu, administrasi saya itu sudah di, 9. Kenapa Oh, saya katakan di 9? Karena semua perangkat-perangkat yang menurut kemampuan saya, semua sudah saya siapkan, Ibu. oh gitu, begitu. Iya, Jadi Bu. semua lengkap sudah ya? Iya, Ibu. Nah, Dan termasuk juga saya, memang benar sudah lengkap, sudah saya siapkan, contoh-contohnya, Bu. oh, Iya, Bu. berarti sudah siap untuk disupervisi nih?
Iya, Bu, saya siap Eee, disupervisi, tapi perasaan saya itu tadi, saya merasa gimana ya, Bu, ya, saya jadi gini, apakah ini sudah benar? Apakah ini sudah lengkap gitu? Apakah langkah-langkah yang saya buat ini sudah sesuai gitu? Saya bingung sendiri, Bu. Sekarang menurut Bu Ramai, langkah apa saja yang akan Ibu lakukan pada saat supervisi besok? Yang pertama sih, Bu, saya harus, siapkan dulu, yaitu siapkan angket. Angket itu yang penilaian itu loh, Bu, yang penilaian PKG. Di situ kan ada pembuka pelajaran. Mungkin saya lihat dulu nih, dalam poin-poin pembukaan pelajaran itu kira-kira apa di situ yang perlu saya revisi, itu. Di penilaian juga dan evaluasi, seperti itu, Bu. Mmm, itu baru perencanaan ya. Iya, Bu. Langkah selanjutnya kira-kira apa yang akan Bu Ramai lakukan? Mungkin boleh saya lihat, Bu, contoh dan bertanya ke teman-teman ya, Bu, ya? Saya akan tanya nanti teman, kemudian akan saya lihat, modul yang sudah mereka buat, dan mungkin nanti saya bisa bertanya juga, apakah modul yang saya buat itu sudah sesuai dengan kriteria yang biasa dilakukan dalam supervisi, Bu. Iya. Menurut Bu Ramai, apa sih tujuan dari melakukan supervisi ini? Yang selama ini sih, Bu, yang kita lakukan itu untuk, tujuannya melakukan supervisi itu, melihat sejauh mana yang sudah dikerjakan guru gitu. Jadi dilihatnya dari segi administrasi yang kita buat, Bu. Oh begitu. Tapi, kira-kira ada tidak hambatan yang Ibu temukan pada saat pelaksanaannya? Hambatan yang saya ini, Bu, ada, Bu, ada yang saya lakukan hambatan-hambatannya. Hambatan-hambatan yang pertama yang saya alami itu, yaitu seperti dalam pembuatan modul, Ibu. Pembuatan modul itu karena terlampau banyak ya, Bu, ya, contoh-contoh ini saya bingung, Bu, makanya, eee, saya kurang, paham dalam pengembangan modulnya, Bu. Mmm. Jadi begini, pada saat supervisi ini kan ada banyak yang Ibu sudah siapkan, Iya, Bu. tapi ada yang diprioritaskan. Kira-kira prioritas dari Bu Ramai apa nih di dalam supervisi ini? Eee, kalau prioritas yang saya prioritaskan itu, Bu, ya, bagaimana menciptakan pembelajaran yang menyenangkan tentunya. Dalam pembelajaran menyenangkan itu akan saya rancang nanti RPP modul itu, dengan menarik mungkin. Mungkin saya buat di dalam kegiatan intinya, kalau kegiatan awal nanti akan saya buat, nanti yaitu pembukaan yang hangat, suasana hangat ya, Bu, ya. Kemudian di dalam kegiatan inti, nanti akan saya membuat pembelajaran yang menarik melalui diskusi, kemudian nanti di situ saya masukkan juga KSE, kemudian, di situ saya buat, apa namanya, strategi pembelajaran yang melayani murid yang berbeda. Setiap, murid itu kan pemahamannya berbeda. Nanti saya buat juga berarti di dalam kegiatan itu melalui penilaian nanti akan saya buat pembelajaran yang berdiferensiasi. Karena pembelajaran diferensiasi ini nanti saya akan dapat melihat minat, profil, kebutuhan murid dalam belajar, Bu. Iya, berarti, perencanaan Ibu sudah bagus, sudah, apa namanya, sudah luar biasa nih, tinggal pelaksanaannya. Tapi kira-kira, eee, berapa lama waktu yang dibutuhkan dalam merancang, kegiatan ini? Atau merancang RPP supaya, bagus, supaya bisa terlaksana dengan baik? Oh iya, Bu.
Mungkin, saya akan membuat pertama dulu, kegiatan-kegiatan dulu ya, Bu, ya. Saya akan melihat tentunya melihat, kurikulum, kemudian apa capaian pembelajarannya. Nah, dari capaian itu nanti akan saya ambil menjadi sebuah tujuan pembelajaran yang kemudian indikator. Nah, dari indikator itu nanti akan saya munculkan kira-kira untuk mencapai indikator itu, strategi apa yang akan saya sampaikan. Nah, kemudian dalam strategi itu, kira-kira apa nih yang membuat motivasi semangat anak belajar. Nah, tapi, nanti kita tidak lupa juga, Bu, dalam kegiatan itu selalu melakukan dalam, proses pembelajaran penilaian, supaya dapat melihat perkembangan murid. Nah, dalam perkembangan murid itu nanti kita tahu Ibu, apakah, strategi pembelajaran diferensiasi nanti yang akan kita munculkan. Ya, itu sudah bagus. Perencanaan yang sudah Ibu buat sudah matang sekali. Tapi saya tanya, apa ukuran keberhasilan dari rencana Ibu? Ukuran keberhasilannya, Bu, intinya, berarti anak-anak itu belajar dengan bahagia, belajar dengan menyenangkan, kemudian, dapat kita lihat dari hasil-hasil belajar mereka itu, yang di mana kita buat kriteria penilaian, mereka dapat mencapai kriteria pelajaran itu, Bu, dalam proses kegiatan KBM. Ya, untuk pelaksanaannya tadi sudah ukuran keberhasilannya. Nah, kira-kira ada tidak gangguan atau hambatan yang dirasakan oleh Bu Ramai? Kalau gangguan yang saya hadapin itu, pasti ada ya, Bu, ya. Artinya gini, tentu saya harus menyiapkan waktu, benar-benar menyiapkan waktu, kemudian saya harus menyiapkan sumber-sumber pembelajaran. Kemudian saya harus, bertanya kepada teman juga, saya harus berkolaborasi dengan teman, kira-kira kita kan ada 4 kelas ya, Bu. Nah, kira-kira kita boleh berdiskusi, kalau seperti ini apakah sudah, bisa kita lakukan, seperti itu kali, Bu, langkah yang akan saya buat. Berarti perencanaan sudah, kemudian menghadapi gangguan atau tantangannya sudah Ibu bisa laksanakan. Sekarang apa komitmen Ibu dari rencana yang sudah dibuat? Komitmen saya atas rencana itu tentu, Bu, saya mempunyai, motivasi, yang tadinya saya galau, saya dapat jalan keluar. Jadi saya punya komitmen untuk terus memperbaiki, modul pembelajaran, untuk agar dapat langsung dirasakan oleh anak didik. Kadang-kadang kan, Bu, kita sering membuat modul ini hanya kita dari Kopas ya, kita lihat tanpa kita sesuaikan dengan, posisi atau kondisi anak didik kita. Jadi saya berkomitmen saya akan tetap berinovasi, memperbaiki, strategi pembelajaran yang akan saya lakukan. Ya, bagus sekali Bu, komitmen Ibu yang sudah dibuat. Sekarang saya tanyakan lagi, siapa dan apa yang dapat membantu dalam menjaga komitmen Ibu ini? Kalau untuk membantu menjaga komitmen saya tentunya ya, Bu, saya harus, perhatikan, belajar anak tentunya di kelas. Saya harus lihat perkembangan anak, kemudian saya harus lihat juga minat murid, kemudian harus lihat profil. Nah, dari situ nanti akan saya temukan, perubahan-perubahan apa atau perbaikan-perbaikan apa
strategi-strategi apa yang akan saya lakukan kepada murid saya, Ibu. Ya, berarti, bagaimana nih perasaannya? Masih galau kah atau bagaimana? Aduh, luar biasa, Bu. Tadinya saya memang galau sampai tadi malam, Bu, saya tidak bisa tidur memikirkan itu, apa yang saya lakukan. Tapi sepertinya setelah berbicara dengan Ibu, saya ada pencerahan nih, saya mendapat solusi nih, Bu. Setelah berbicara dengan Ibu, saya jadi punya pandangan, kemudian saya punya tujuan dan punya langkah strategi apa yang akan saya lakukan. Iya, berarti, eee, solusinya sudah Ibu temukan sendiri ya? Iya Ibu, solusinya Iya, saya dapat menemukan. Terima kasih nah, Ibu, luar biasa. iya, sama-sama Bu. Kemudian ada nggak tindak lanjut dari, perbincangan kita ini? Ya, mungkin ya Bu ya, yang saya rasakan teman-teman saya juga pasti merasakan seperti yang saya rasakan ini. Karena kadang saya curhat ke teman, teman juga tidak tahu solusinya Bu. Nah, saya juga bingung, saya pakai yang ini modulnya, begitu-begitu juga. Nah, akhirnya setelah kita punya pencerahan ini Bu, saya nanti bersama dengan teman akan berkolaborasi, kita akan mengembangkan modul Bu, kemudian strategi apa nanti akan kita lakukan. Saya akan melakukan kolaborasi dengan teman-teman saya yang terutama nih Bu, kelas 4A, B, C, D. Kami nanti akan berdiskusi supaya kami nanti menemukan ide-ide baru, Bu. Seperti itu. Iya, berarti kolaborasi itu sangat penting ya, Bu, ya, Iya, supaya, Bu. satu bisa menghilangkan kegalauan kita, juga bisa meringankan kerja kita gitu ya. Iya, semangat, Bu, semoga Terima kasih, Bu. berhasil. Iya, mungkin cukup Nah, sekian ya terima perbincangan kasih, kita. Ibu. Iya, Terima kasih, Ibu. assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Kan bincang-bincang dengan kegiatan kita ini, apa yang dirasakan Bu Lelatun? Eee, ya agak plong, agak plong karena ya saya bisa menemukan solusinya dengan sendirinya dan juga agak ringan beban saya. Mudah-mudahan, hasilnya baik nanti. Amin, Ya, amin. Benar, Ibu. Nah, iya, berarti proses-proses pembelajaran Ibu yang Ibu sampaikan tadi sangat menarik memang ya, Bu ya. iya benar, Sangat menarik. mhm. Nah, kalau menurut Bu Ramai, supervisi akademik itu bagaimana tuh menurut menurut Bu Ramai? Nah, kalau supervisi akademik, kalau menurut saya positifnya di mana? Kemudian, beranjak dari hal-hal positif itu, apa yang dikembangkan dalam kegiatan itu, seperti itu. Nah, Mmm, tapi setelah saya, belajar tentang supervisi akademik itu, ternyata di supervisi akademik itu saya tertarik dengan kegiatan coaching itu. mhm, Kita dapat sebenarnya adalah menggali potensi-potensi kita miliki, supaya kita dapat memperbaiki kinerja kita. Kita dapat memperbaiki belajar kita, bagaimana dengan tujuan, bagaimana dapat belajar yang menyenangkan, kemudian yang berpihak pada anak. Setelah melakukan kegiatan ini, jadi saya paham, ternyata kita itu menggali potensi ide-ide apa ya kira-kira langkah yang akan kita ambil supaya bisa memperbaiki diri kita, mengembangkan diri kita, meningkatkan kompetensi kita untuk belajar bagaimana mendidik anak yang benar, bagaimana membimbing mereka, bagaimana mengayomi, bagaimana kita menuntun mereka agar mereka tidak salah arah. Itu sebenarnya Bu, saya paham benar-benar luar iya, biasa. nah, berarti sudah luar biasa ini tinggal pelaksanaannya ya, Bu, ya? Iya Ibu. Iya, tapi Hmm. kan gini, bagaimana cara menyikapinya,
kenyataan dengan istilahnya harapan ibu dengan kenyataan yang terjadi. Nah, jadi gini yang saya rasakan ya Bu ya. Nah, kita tentunya kan sebagai guru, kita sebagai guru. Nah, kita di supervisi kan kita tidak mungkin menggurui atasan kita atau menggurui senior kita. Nah, jadi kira-kira langkah yang saya ambil di sini, pertama saya mulai dulu dari diri saya. Ketika saya nanti menjadi coach, jadi pemimpin pembelajaran, saya akan mulai dari diri saya menerapkan kegiatan ini. Saya akan menerapkan kegiatan ini memperbaiki bagaimana supaya menggali potensi-potensi yang dimiliki oleh sesama rekan sejawat. Karena setiap rekan sejawat itu, setiap guru itu punya motivasi yang berbeda-beda. Dan motivasi yang berbeda-beda itu punya keunikan tersendiri tentunya. Mungkin si A tidak mempunyai itu, tapi guru si B mempunyai itu. Si C mungkin lemah di situ, tapi si D punya kekuatan di sini. Di situ mungkin kita gali. Nanti setelah kita gali, kita berefleksi. Kemudian nanti setelah berefleksi, kita buat kolaborasi. Kemudian kita padukan, mungkin nanti kita padukan. Kemudian kira-kira langkah apa yang kita ambil gitu. Jadi nanti langkah yang kita sepakati itu nanti, yang strategi yang udah kita temukan, nanti boleh kita terapkan di kelas kita, seperti itu, Bu. Berarti sudah bagus itu, Bu, ya. Berarti kita tidak apa-apa memberikan contoh kepada dunia pendidikan supaya apa yang Nah, selama ini apa kalau supervisi itu menakutkan, menakut-nakuti. iya. Jadi dengan Mhm, apa Bu Ramai melakukannya, jadi iya, Bu. kita menghilangkan image itu. Jadi apa Mhm, bisa justru mengembangkan diri, ya kan? iya, Bu. Menjadi lebih baik lagi.